Bapak Ibu undangan yang berbahagia, kita masih akan melanjutkan acara kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan menyimak sambutan mengenai Indonesia's role and readiness in facing global health challenges, digital-based economic transformation and energy transition yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dr. Insinyur Erlangga Hartarto, MBA, MMT, dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Yang terhormat Presiden IIA Indonesia, Ibu Angela Indirawati Simatupang, para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam acara ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 menunjukkan kepada kita bahwa ketahanan kesehatan global masih sangat rentan. Data Global Health Security Index menunjukkan banyak negara diprediksi tidak cukup siap untuk menghadapi ancaman pandemi-pandemi di masa yang akan datang. Berbagai krisis mulai dari COVID-19, perlambatan ekonomi global, hingga geopolitik di Rusia dan Ukraina telah memicu terjadinya disrupsi rantai pasok pangan dan energi secara global. Tentu Indonesia sebagai puncak kepemimpinan global di dalam presidensi G20, tantangannya menjadi lebih kompleks. Indonesia telah mengarahkan kerjasama kelompok negara besar untuk menciptakan hasil konkret antara lain reformasi arsitektur kesehatan global dengan penyelarasan standar protokol kesehatan dan membentuk Joint Finance dan Health Task Force, serta transfer teknologi produksi vaksin. Kemudian transformasi ekonomi berbasis digital dan kesepakatan global terkait dengan percepatan transisi energi yang lebih bersih dan hijau. G20 juga memfasilitasi transfer ilmu pengetahuan untuk kompetensi untuk meningkatkan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap pandemi. Kerjasama antar negara diharapkan bisa menghasilkan exit strategi dari pandemi-pandemi di masa mendatang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam penanganan pandemi adalah respons cepat, digitalisasi, dan peran aktif seluruh pihak di berbagai sektor. Digitalisasi merupakan hal mutlak yang diperlukan, baik dalam sektor kesehatan maupun ekonomi. Berbasis lapangan usaha, sektor informasi maupun komunikasi termasuk sektor yang pertumbuhannya positif dalam 2 tahun terakhir, terutama dalam pergeseran masyarakat menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Tampilnya ekonomi digital sebagai kekuatan baru perekonomian nasional di tahun lalu, di tahun 2020, nilai pasar ekonomi dari digital sebesar 47 miliar, dan diprediksi di tahun ini mencapai 70 miliar. Untuk optimalisasi ekonomi digital, pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur berupa pengembangan backbone telekomunikasi nasional seperti fiber optik Palaparing sebesar 12.229 km, menghubungkan 90 kabupaten kota, pembangunan menerama BTS 4G di 7.900 lokasi, pengadaan satelit multifungsi Satria yang akan melayani 150.000 titik, termasuk di wilayah 3T. Ketahanan dan keandalan suplai energi ke depan semakin diperlukan. Indonesia diharapkan bisa menjadi ekonomi dengan produktivitas tinggi dan inovatif. Kita dapat menyaksikan transformasi digital seperti fintech serta startup mulai mendominasi pasar domestik. Dalam pengembangan sektor energi, kita telah memiliki kebijakan transisi energi yang dijadikan acuan, yaitu pertama target energi baru dan terbarukan, baurannya sebesar 23% di tahun 2025. Penyapaian Nationally Determined Contribution di tahun 2030 untuk menurunkan emisi sebesar 29%.
Yang ketiga, pencapaian net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat. Dan ini sebagai target pokok pemerintah untuk memitigasi perubahan iklim yang berdampak kepada manusia. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, amanah presidensi G20 menugaskan Indonesia untuk menggalang aksi global, terutama dalam tema-tema presidensi Indonesia. Dan untuk itu tentunya membutuhkan dukungan dari sektor publik maupun swasta. Dan berbagai inisiatif didorong apabila isu compliance, transparansi, dan akuntabilitas di semua sektor tersebut terjaga. Oleh karena itu, internal auditor harus berperan aktif akan menjaga kepatuhan dan transparansi serta akuntabilitas agar pembangunan betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat. Saya berharap konferensi nasional yang melibatkan praktisi dan profesional auditor internal dapat memberikan kontribusi dan juga dapat berkomitmen untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.